Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Sistem Manajemen Perhotelan yang beranggotakan saya, Vivian Andriani, Siti Ajura, Novika Canita. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil proyek UAS Tim 1 basis data yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian SQL dan non-SQL. Bagian pertama akan dijelaskan oleh saya. Pada bagian pertama, saya akan menjelaskan IRD yang telah kami buat. Di sini pertama-tama ada entitas customer dan juga order yang mempunyai hubungan one to many, artinya setiap customer dapat membuat lebih dari satu orderan. Selanjutnya ada entitas lemah order payment yang mempunyai kardinalitas one to many dengan order. Artinya satu order dapat melakukan beberapa kali pembayaran. Order payment merupakan entitas lemah karena dia bukan entitas yang bisa berdiri sendiri tanpa order. Dan di sini kita juga membutuhkan composite key antara order ID dan payment sequential. Karena pada tabel ini tidak ada entitas unik yang dapat dijadikan primary key. Entitas ternary order items yang wajib berhubungan dengan order, seller, dan produk. Jadi kami menggunakan composite key antara order ID dan juga order item ID. Karena order item ID di sini bukan bersifat unik. Selanjutnya ada produk dengan produk kategori transaction yang mempunyai hubungan kardinalitas one to many. Artinya satu kategori bisa ada di banyak produk. Pada data yang diberikan, terdapat bahwa tidak semua kategori terdapat di dalam produk, dan juga tidak semua kategori yang diproduk sudah terdaftar di tabel kategori. Itulah mengapa pada IRD kali ini kita menggunakan opsional di sini. Selanjutnya ada entitas load qualified dan juga load close yang mempunyai kardinalitas one to one. Artinya setiap load qualified hanya mempunyai satu tahap load close. Load close juga merupakan entitas lemah karena tahap load close hanya dapat dicapai ketika adanya load qualified dan tidak dapat berdiri sendiri. Meskipun merupakan entitas lemah, akan tetapi kita tidak membutuhkan composite primary key karena hubungan one-to-one sehingga MPL ID sebagai atribut unik yang merupakan primary key sekaligus foreign key. Yang terakhir adalah entitas seller yang memiliki kardinalitas one-to-one dengan load close yang artinya setiap orang yang sudah melewati tahap load close akan diberikan seller ID. Dan setiap orang yang sudah melewati tahap load close hanya akan diberikan satu seller ID. Sekian penjelasan IRD-nya. Selanjutnya di sini kita juga menampilkan skema table dari SQL. Lalu ada bagian DDL dan DML. Di sini saya ingin menjelaskan di bagian DML, bagian load data. Pada bagian load data, di sini kita sebelum memasukkan data CSV, kita set SQL mode dulu dan juga set foreign key check. Karena pada data yang diberikan, di sana terdapat beberapa tabel, ada yang nilainya kosong. Jadi pada SQL, jika kita set SQL mode sama dengan tanda petik, akan otomatis diubah menjadi 0. Lalu set foreign key check, seperti pada tabel produk dengan kategori tadi, ada beberapa kategori yang belum termasuk di bagian produknya dan juga beberapa produk yang belum ada di kategorinya, sehingga kita harus set foreign key check. Foreign key check sama dengan 0, sehingga nanti data yang di-load bisa berjalan dengan sukses. Bagian DDL, query challenge akan dilanjutkan oleh Novika. Oke, kemudian pada challenge pertama ini, tujuan kami adalah memetakan kontribusi pendapatan dan volume pesanan untuk setiap kategori produk yang ada di platform. Untuk membangun query ini, kami menghubungkan tabel transaksi order items dengan tabel master produk, lalu mengarahkannya ke tabel transaksi bahasa menggunakan fungsi join. Kunci dari query ini ada pada perintah count distinct order ID untuk memastikan bahwa jumlah pesanan yang dihitung benar-benar unik dan tidak terhitung ganda apabila satu keranjang belanja berisi banyak produk. Berdasarkan hasil pengolahan data, kita bisa melihat peta performa bisnis secara transparan. Dari analisis data ini, kita dapat memilah kategori produk menjadi dua fokus strategi. Yang pertama, kategori dengan pesanan melimpah namun omset sedang, yang merupakan produk kebutuhan harian berputar cepat di mana fokusnya adalah efisiensi operasional. Yang kedua, kategori dengan orderan sedikit namun omset masif, yang mencerminkan banyak premium dengan margin keuntungan besar per transaksi. Kemudian melanjutkan analisis kategori sebelumnya, di tantangan kedua ini kami melangkah lebih dalam untuk mencari produk spesifik mana saja yang menjadi pendorong utama omset di dalam internal masing-masing kategori tersebut. Secara teknis, query ini dirancang menggunakan struktur Common Table Expression atau CTE sebagai tabel virtual sementara untuk mengisolasi kalkulasi performa tiap produk. Kemudian, kami menggunakan window function berupa perintah dan strength over
partition by category name order by sum price descending. Untuk memberikan peringkat 1 sampai 3 yang otomatis terreset setiap kali kategori produknya berganti. Insight bisnis yang bisa kami sampaikan dari output data ini adalah deteksi dependensi produk tunggal. Jika di dalam suatu kategori ditemukan bahwa omset produk peringkat 1 memiliki jarak yang sangat ekstrim dibandingkan peringkat 2 dan 3, berarti kategori tersebut sangat rentan terhadap kegagalan produk tunggal tersebut. Data ini menjadi alarm penting bagi tim inventaris untuk menjaga kestabilan pasokan stok produk jawara tersebut agar jangan sampai kehabisan. Pada challenge ketiga membawa kita pada analisis deret waktu untuk mengukur kesehatan pertumbuhan bisnis dari bulan ke bulan. Di sini kami menggunakan fungsi date format untuk mereduksi kepekaan data waktu transaksi menjadi skala tahun-bulan, serta menerapkan filter ketat where order status sama dengan delivered agar transaksi yang batal tidak mengacaukan perhitungan keuangan perusahaan. Metrik paling menarik di query ini adalah pengaplikasian fungsi sum revenue over order by order month untuk menciptakan kalkulasi akumulasi bergulir. Hasil output di layar, kolom bulanan sangat efektif untuk membaca faktor musiman seperti lonjakan pendapatan yang tajam pada periode November karena momentum promosi tahunan. Namun indikator performa jangka panjang sesungguhnya dinilai dari kolom kumulatif. Apabila kurva tren kumulatif terus membentuk garis pertumbuhan vertikal yang tajam, itu membuktikan akselerasi ekspansi pasar perusahaan berjalan secara konsisten dan ekspansif. Pada soal keempat, fokus analisis kami dialihkan dari dimensi produk menuju dimensi pelanggan, di mana kami ingin mengevaluasi tingkat retensi dan loyalitas pengguna platform. Logika query ini didasarkan pada parameter Customer Unique ID untuk mengelompokkan riwayat belanja real konsumen. Kami mengimplementasikan logika kondisional case when untuk melabeli konsumen secara otomatis. Jika total pesanan uniknya bernilai 2 atau lebih, mereka dikategorikan sebagai kelompok repeat buyers atau pelanggan loyal. Sedangkan sisanya dilabeli sebagai one-time buyers. Insight penting yang kami temukan dari karakteristik data ini adalah bahwa mayoritas populasi pembelanjaan berada di kelompok one-time buyers. Dari sudut pandang bisnis, data ini berbicara bahwa perusahaan berhasil dalam strategi pemasaran akuisisi pelanggan baru, namun masih sangat lemah dalam strategi menjaga pelanggan agar mau berbelanja kembali. Rekomendasi strategis kami bagi perusahaan adalah segera merancang program loyalitas atau insentif voucher belanja lanjutan pasca pembelian pertama. Kemudian pada query with customer spend as, ini mendefinisikan common table expression atau CTE pertama untuk menghitung total pengeluaran kumulatif dari setiap pelanggan individu yang datanya dikelompokkan berdasarkan customer unique ID. Kemudian untuk bagian where order status sama dengan delivered, ini menerapkan filter validasi agar sistem hanya menjumlahkan transaksi dari pesanan yang sukses terkirim untuk menghindari distorsi nilai akibat pembatalan atau retur barang. Selanjutnya, pada bagian total company revenue as, mendefinisikan CTE kedua yang berfungsi untuk menjumlahkan seluruh nilai dari tabel virtual pertama menjadi satu nilai tunggal, yaitu total pendapatan global perusahaan global revenue. Untuk bagian rank over order by, total spend descending as customer rank, ini menggunakan window function pemeringkatan untuk memberikan nomor urut dari peringkat 1 bagi pelanggan dengan nilai pengeluaran finansial terbesar secara kompetitif. Cross join total company revenue, ini penggabungan silang yang bertujuan merekat satu baris nilai global revenue ke setiap baris data individu pelanggan, sehingga operasi pembagian antar kolom dapat dieksekusi oleh sistem. Kemudian round total spend bagi global revenue kali 100,4 as percentage contribution, 4 berarti 4 angka di belakang koma. Ini berarti formula kalkulasi pembagian nilai belanja individu dengan omset global perusahaan untuk mendapatkan persentase kontribusi real dari setiap pengguna
secara presisi. Jadi tujuan utama dari query ini adalah untuk membuktikan relevansi prinsip Pareto atau hukum 80/20 di dunia bisnis nyata. Melalui query ini kita bisa membuktikan kepada manajemen apakah sekelompok kecil presentasi pelanggan teratas menguasai sebagian besar omset perusahaan. Jika iya, maka kelompok pembelanja prioritas ini yang wajib dijaga kenyamanan bertransaksinya dengan program keanggotaan VIP. Karena kehilangan satu saja pelanggan di kelompok teratas ini akan berdampak langsung pada stabilitas keuangan korporasi. Kesimpulan yang kami dapatkan dari proyek SQL ini adalah bahwa SQL bukan sekedar media penyimpanan arsip data transaksional mentah. SQL adalah instrumen krusial dalam dunia bisnis intelijen yang mampu mengubah sekumpulan data kotor dan terfragmentasi menjadi informasi bisnis yang bernilai strategis bagi manajemen dalam mengambil kebijakan korporasi. Sekian presentasi untuk bagian SQL. Selanjutnya kita akan lanjut ke bagian MongoDB. Pada bagian struktur collection dan dokumen, kita di sini mempunyai bagian movie dan juga bagian comment. Yang pertama, collection movie. Struktur dari dokumen movie ini cukup kompleks dan kaya karena MongoDB mengizinkan kita untuk menyimpan data yang tidak terstruktur secara flat saja. Di sini terdapat field standar seperti title untuk judul, year untuk tahun, dan time. Namun, perhatian pada field genre dan cache keduanya bertipe array of string. Ini artinya satu film bisa memiliki banyak genre dan banyak aktor tanpa perlu membuat tabel junction terpisah seperti pada database relasional. Selain itu juga, kita juga memanfaatkan fitur subdokumen atau appended dokumen pada field IMDb dan awards. Di dalam field IMDb terdapat subfield lagi, yaitu rating dan vote. Pendekatan ini sangat menguntungkan karena data yang sedia bersamaan dapat disimpan dalam satu dokumen yang sama sehingga proses read menjadi jauh lebih cepat. Selanjutnya, collection kedua adalah collection comment. Collection ini berfungsi untuk menampung sebuah komentar atau engagement dari user terhadap film-film yang ada. Strukturnya jauh lebih ringkas, berisi data name atau nama komentator, email, teks, atau isi komentarnya, serta date untuk kapan mereka melakukan komentar tersebut. Poin penting yang menghubungkan kedua collection ini adalah pada field movie ID. Dengan menerapkan metode referencing atau one-to-many relationship, nilai dari movie ID ini bisa mereferensikan ID dari collection movie yang tadi kita bahas. Relasi inilah yang nantinya akan kita gabungkan dan olah menggunakan framework aggregation, pipeline, khususnya operator lookup untuk menyelesaikan tantangan-tantangan analisis data yang diminta dalam UAS ini. Selanjutnya, untuk pembahasan query challenge-nya akan dilanjutkan oleh Siti Azura. Pertama adalah flattening. Data film aslinya memiliki struktur bersarang atau nested array pada genre dan aktor. Kita menggunakan operator unwin untuk memecah array genre dan cast menjadi dokumen terpisah, lalu operator project untuk memilih field dan merancang struktur subdokumen agar lebih mudah diolah. Kenapa? Karena dengan data yang flat, tidak perlu melakukan join yang rumit untuk analisis statistik, sehingga query nantinya jauh lebih efisien dan kecepatan akses data meningkat drastis untuk skenario reporting. Selanjutnya kita masuk ke data statistik. Pada challenge kedua ini kita melihat performa genre dengan menggunakan operator group berdasarkan genre untuk menghitung rata-rata rating dengan operator average dan jumlah film dengan operator sum. Lalu diurutkan dengan operator short. Nah, kita bisa memetakan genre mana yang paling diminati. Insight menariknya ternyata genre dengan jumlah field terbanyak tidak selalu memiliki rating tertinggi. Ini memberikan kita pandangan bahwa kualitas tidak selalu berbanding lurus dengan kuantiti produksinya. Selanjutnya pada challenge nomor 3, kita menghubungkan koleksi film dengan komentar menggunakan operator lookup yang menggabungkan data film dan komentar. Operator size menghitung jumlah komentar, lalu operator short dan limit menampilkan 10 teratas untuk mencari film dengan interaksi penonton tertinggi. Hasilnya bagaimana? Kita akhirnya menemukan 10 film paling populer berdasarkan jumlah komentarnya. Ini adalah data krusial bagi platform untuk mengetahui konten apa yang paling sering memicu diskusi di kalangan si pengguna. Selanjutnya yaitu yang keempat,
kita menganalisis rata-rata komentar per genrenya. Di sini kita menggabungkan kembali data komentar dan genre. Menggunakan operator lookup, kami mengambil data dari koleksi comments di mana movie ID-nya cocok dengan ID si filmnya, lalu menyimpannya dalam array list komennya. Selanjutnya ada operator unwin. Nah, operator ini untuk memecah array si genre, lalu operator group untuk mengelompokkan dokumen berdasarkan genrenya, lalu menghitung rata-rata. Kami menggunakan operator average dari ukuran array atau operansi size-nya, yaitu list komen yang telah ditemukan. Data ini sangat berguna bagi si produser ataupun tim marketing untuk menentukan genre mana yang memiliki basis komunitas paling aktif, sehingga strategi promosi bisa lebih tepat sasarannya. Terakhir, yaitu challenge yang kelima, adalah tentang kualitas dan pemeliharaan database. Operator lookup menggabungkan film dengan komentar berdasarkan CID-nya. Operator match melakukan filter ketat, yaitu hanya mengambil film dengan IMDb.rating minimal 8 dan panjang array komentar atau operator size-nya tepat 0. Selanjutnya, bagian delete menu, yaitu mencari semua dokumen di koleksi komen yang memiliki full date sebelum tanggal 1 Januari 2020, lalu menghapusnya secara permanen. Ini membuktikan bahwa NoSQL sangat powerful, jadi tidak hanya untuk reporting, tetapi juga untuk database maintenance yang bersih dan ringan. Nah, jadi kesimpulan dari proyek ini adalah kami telah membuktikan bahwa MongoDB sebagai database NoSQL yang memberikan fleksibilitas superior dibandingkan database relasional tradisional, terutama dalam menangani data film yang semi terstruktur dengan relasi yang dinamis. Nah, jadi melalui penggunaan aggregation pipeline yang komprehensif ini, kami berhasil melakukan manipulasi data kompleks, mulai dari flattening struktur data yang bersarang, melakukan join antar koleksi, hingga pembersihan data atau data pruning. Semuanya dilakukan dengan cara yang jauh lebih efisien dan intuitif, tanpa harus terikat oleh kekakuan si skema SQL. Nah, implementasi ini menunjukkan bahwa NoSQL bukan sekedar tempat penyimpanan data, melainkan alat analitik yang powerful dan scalable, yang mampu memberikan insight strategi bagi si bisnis dengan jauh lebih cepat dan akurat, sekaligus memastikan performa database tetap optimal seiring dengan bertambahnya volume data. Sekian hasil presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.